Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua kembali di sebuah kegiatan yang insya Allah dalam keberkahan ya di sisi Allah. Mohon maaf tadi sempat lepas internetnya kemudian masuk lagi ya. Doakan ya, mudah-mudahan internetnya lancar sampai akhir ya. Iya, mohon maaf ya. Ini internetnya subhanallah berjuang ya di tempat saya ini. Udah 2 line ya. Yang pertama pakai IndiHome yang 100 Mbps. Kemudian sekarang nih akhirnya pakai Telkomsel Orbit ya. Mudah-mudahan ini berikutnya bisa lancar ya. Doakan teman-teman semua ya. Juga nanti insya Allah akan bersama dengan saya seorang dokter ya. Beliau adalah Dokter Krisanti yang insya Allah akan berdiskusi kepada kita semua tentang kaitannya dengan keajaiban ya. Dan hari ini diskusi kita adalah berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan dengan sangat cantik sekali, ciamik ya, yang disampaikan oleh Ustadz Ardi Gunawan ya, anak santri keren ya, alhamdulillah. Beliau tadi menyampaikan materi tentang etos kerja maksimal di bulan suci Ramadan. Please ya Allah, internetnya semoga baik-baik saja ya. Ya seru nih internetnya ya di tempat saya nggak ngerti ya. Oke, tadi kita bicara tentang materi yang disampaikan oleh Mas Ardi Gunawan, Certified Trainer Magnet Rezeki. Beliau adalah lulusan Gontor ya, anak santri. Tapi Masya Allah teman-teman semuanya, usahanya luar biasa berkembang. Teman-teman mungkin tahu yang namanya Omar Smart Brain ya, OSB. Bagi yang belum mengikuti siarannya bisa lihat tadi siarannya di di grup ini ya. Yuk sama-sama kita buka kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kata kuncinya beliau tuh mengajak supaya kita bisa etos kerjanya maksimal di bulan suci Ramadan ya, itu adalah dengan bertenang ya. Nah teman-teman semua, karena banyak orang yang menganggap bahwa kalau dia skala terima kasih ya Allah, izinkan kami bisa live ya Allah. Izinkan kami bisa live bersama di sini ya Allah. Mudah-mudahan internetnya bisa stabil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Rabb ya. Iya, Dokter Krisanti terima kasih ya udah join terus ya. Lepas masuk lagi ya. Karena begini teman-teman semuanya, di bulan suci Ramadan itu ada beberapa peristiwa penting di bulan suci Ramadan ya. Apa saja peristiwa-peristiwanya? Yang pertama adalah terjadinya nuzulul Quran. Jelas ya, terjadi nuzulul Quran di bulan suci Ramadan ya, yaitu turunnya Al-Quran kepada kita semua ya. Selanjutnya saya lihat contekan saya nih ya. Contekan saya mana ini ya. Nah ini contekan saya nih. Jadi terjadi perang Badar ya. Jadi pertama nuzul Quran dulu ya, turunnya Al-Quran ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang terjadi adalah nggak bisa begini ya. Yang terjadi berikutnya adalah perang Badar ya. Jadi sudah Ramadan ya. Ramadan itu bukan waktunya. Mohon izin, mohon maaf ya. Ada perang Badar, perang Tabuk ya, perang Ain Jalut ya. Kemudian kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kemerdekaan Republik Indonesia itu terjadi di hari Jumat di 9 Ramadan 1364 Hijriah ya.
Jadi ternyata ya maksimal juga ya para pemimpin-pemimpin bangsa kita, founding father dari kita ya, negara kita, beliau tetap melakukan yang namanya kemerdekaan itu di bulan suci Ramadan ya. Di bulan suci Ramadan tetap ya beliau melakukan yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kita bangga sekali ya. Bangga sekali ya, negara kita melakukan kegiatan yang namanya ya, melakukan kegiatan ya kemerdekaan RI itu di bulan suci Ramadan sebentar ya. Ya, jadi Masya Allah ya, peristiwa penting ini luar biasa ya, peristiwa penting di bulan suci Ramadan ya, Masya Allah. Ya, maka ya kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW itu membebaskan kota Mekah juga, Fathu Mekah di 10 Ramadan tahun 88 Hijriah ya. Kemudian di sana ada kejadian wafatnya Khadijah, wafatnya Fatimah, wafatnya Ali, ya wafatnya Aisyah, itu sama semuanya itu terjadi di bulan suci Ramadan ya. Kemudian terjadinya Lailatul Qadar, Masya Allah ya. Maka ini amat sangat luar biasa dan menandakan bahwa umat Islam bukan berarti menjadi umat yang malas ya, walaupun dia berada di bulan suci Ramadan ya. Nah, kata kuncinya kata Mas Ardi tenang ya. Karena biasanya kalau lagi ngejar target ya itu kadang-kadang nggak tenang, harus tenang ya. Kemudian ada 5 cara praktis meraih ketenangan ya, memahami keagungan Allah, memahami realitas kehidupan, baik sangka kepada Allah dan seterusnya ya, ridho dengan keputusan Allah, mensyukuri keadaan. Jadi tenang. Kemudian berikutnya adalah tawakal. Tawakal ini serahkan semua persoalan-persoalan kita kepada yang maha mengurus. Siapa yang maha mengurus? Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai life organizer. Ya, kalau kita punya pernikahan ya, kita nggak bisa ngurus ya, atau pengen keren ya, kasih kepada wedding organizer. Begitu juga hidup kita, kalau pengen keren kasih ke life organizer. Kemudian terhubung, bekerja mengejar ridha Allah, bekerja menggugurkan dosa. Nih, sesungguhnya di antara dosa itu ada dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat, puasa, haji dan umroh, tetapi dapat terhapus oleh lelahnya seseorang dalam mencari nafkah. Masya Allah ya. Maka kita kombinasikan, sudahlah Ramadan, kemudian kita bekerja secara maksimal ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa kelelahan pada malam hari karena mencari penghidupan yang halal, terampunilah dosanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Asakir. Jadi artinya bekerja ini juga merupakan satu cara untuk ya memurnikan diri kita ya, menghabiskan dosa-dosa kita ya. Kemudian ini yang harus kita lakukan setiap hari adalah mendoakan, istighfar, sholawat orang tua, pasangan hidup, anak, guru, sahabat dan kerabat, pekerjaan dan usaha. Jadi tiap hari yang kita lakukan adalah melakukan doa ya, dan membantu orang lain ya. Nah, teman-teman semuanya, ada hadis yang ingin saya sampaikan, beberapa hadis ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan motivasi kepada kita dan juga kemurnian kita dalam melakukan pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77. Qala Allah taala waf'alul khair la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan ya. Nah, pekerjaan itu juga kebaikan ya, bahkan bukan cuma sekedar kebaikan, tapi dia merupakan jihad bagi seorang suami yang keluar dari rumahnya ya, ketika dia meninggal dunia maka pulangnya mati syahid. Waf'alul khair, berbuatlah kebaikan. Nah, kebaikan di sini ya, kebaikan untuk apa? Untuk membantu kepentingan kaum muslimin ya. Nah, kalau seandainya kita bekerja dengan motivasi ya, saya ingin memenuhi kepentingan kaum muslimin, nggak ada emas ya, kita siapin emas ya kan, nggak ada ya sabun, kita buat sabun ya, ada orang yang perlu kurma, kita siapin kurma. Itu waf'alul khair.
Dan ini merupakan ya satu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pengen suplemen, kita siapin suplemen ya. Di sini banyak ya pengusaha-pengusaha suplemen. Maka ini juga merupakan waf'alul khair. Nah, yuk sama-sama kita lihat hadisnya ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Karena itu jangan menganiaya dan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Ya, ini penting sekali teman-teman semuanya. Ya, jadi kita apa sih motivasi kita kerja? Apa sih motivasi kita bekerja gitu ya? Kalau bekerjanya hanya buat cari duit, hanya buat cari ya nafkah ya, sayang ya. Jangan cuma sekedar mencari nafkah. Kalau cari nafkah mah semua nafkah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harus mengejar dengan berlelah-lelah sebagaimana cicak ya. Cicak ini Masya Allah ya. Jadi contoh yang bagus sekali ya. Ya, ini yang saya sampaikan dalam materi berjudul Cicak dan Jerapah ya. Cicak ini luar biasa. Mungkin kalau kita jadi cicak protes sama Allah, ya Allah nggak adil banget ya. Saya ini nggak bisa terbang, nggak punya sayap. Kenapa kok takdir makanan saya yang punya sayap? Ya, nyamuk, lalat ya kan, kupu-kupu. Saya tuh kadang-kadang perhatiin tuh cicak ya. Cicak tuh saya perhatiin. Ini cicak nih luar biasa ya. Sabar banget dia. Terus pelan-pelan diam-diam merayap gitu kan. Datang seekor nyamuk, hap ya. Enggak semudah lagunya ya. Hap lalu ditangkap, enggak. Hap. Tuh nyamuk lari lagi gitu ya. Terus kemudian dideketin lagi, hap lari lagi. Hap lari lagi, Masya Allah ya. Tapi dia terus berusaha ya. Nah, di sini ya kita bekerja, berusaha, mencari nafkah ya. Tapi kemudian kita insya Allah juga bukan cuma sekedar itu. Tapi keberadaan kita dalam proses mencari nafkah itu adalah untuk memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Apa nih kaum muslimin kurangnya di mana nih? Mereka nggak punya apa nih gitu ya. Oh, tanah-tanah kaum muslimin sekarang ini ya kok dijualin murah-murah kepada asing misalnya gitu ya. Sekarang ini ya Allah kayaknya kok tanah-tanah kita udah mulai berkurang. Bismillah ya kita bikin desa wisata magnet rezeki. Itu niatnya untuk apa? Niatnya untuk menjaga alam dan juga memenuhi kepentingan kaum muslimin ya. Nah, jadi siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Kemudian berikutnya, barang siapa melapangkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitannya di hari kiamat. Ya Rabbi, Masya Allah. Jadi kalau kita kerja nih, kita kerjanya apa nih? Teman-teman kerjanya apa? Boleh nggak ditulis di komen? Teman-teman kerjanya apa? Ya, dokter. Dokter itu kan menghilangkan kesulitan dari seorang muslim. Masya Allah ya. Itu Allah akan melapangkan. Ya Allah, ini orang ya. Beliau ya. Coba tulis di sini di komen ya. Teman-teman kerjanya apa coba ya? Teman-teman kerjanya apa ya? Maka langsung tuh bahwa saya pekerjaannya adalah melepaskan kesulitan seorang muslim dengan pekerjaan saya ya. Coba teman-teman ya ditulis di sini ya. Kalau dokter begitu, insinyur ya, kemudian juga tukang servis. Tukang servis itu Masya Allah ya, menyelesaikan kesulitan seorang muslim. Penjahit, pedagang, jual suplemen, guru, ya Allah bagus banget. Guru PAUD, itu kan guru PAUD itu ya orang tuanya pusing tuh ya. Orang tuanya itu ya pusing banget tuh mikirin anaknya gitu ya. Tapi dengan guru PAUD gitu kan anaknya jadi bagus. Tuh melepaskan kesulitan dari seorang muslim. Ya guru begitu semua, guru aduh Masya Allah guru mah tuh keren banget dah. Jual suplemen, ada orang yang gak sehat, dia ya Allah dengan suplemen yang aku jual ini ya Allah aku ingin membebaskan kesulitan seorang muslim dengan produk saya. Keren banget. Pedagang begitu juga, penjahit ya Allah, penjahit bayangin ya kalau seandainya saya suruh ngejahit ini saya sendiri nih ya, Masya Allah kalau seandainya saya suruh ngejahit gitu ya nggak sanggup saya ya.
Tadi pas banget saya barusan ke penjahit, saya beli celana tadi. Sama istri beli celana 2. Ya Allah, panjangnya lebih panjang gitu ya. Kalau seandainya saya pakai itu kan bisa keserimpet. Masya Allah, cari penjahit untuk motong. Luar biasa penjahit melepaskan kesulitan saya ya. Bisnis online ya, bisnis online tuh ya memudahkan orang lagi perlu produk gitu ya, desain dan percetakan. Ini apa lagi ya? Sekarang kita lagi ya struggling nih untuk produk emas kita ya, MR Gold, pesanannya ngebludak ya. Tapi waduh itu harus dilaminating ya. Wah, Masya Allah nih teman-teman percetakan bantu ya. Ibu rumah tangga dan jualan online, apalagi ini double tuh ya. Udahlah melepaskan kesulitan suami ya, juga melepaskan kesulitan orang lain. Luar biasa ya. PNS, Masya Allah nih PNS yang jujur di sorga ya. Nah jadi teman-teman semuanya, subhanallah senang ya saya. Aduh ada toko sembako, kerja pergudangan ya Allah, senang banget kami ya. Kami ingin ya Allah melepaskan kesulitan ya, tolong ya Allah ya, mudahkan internet ini ya Allah. Pegawai swasta jasa penyewaan kamar untuk bahagiakan orang lain. Kamar tuh KMR, kamar ya. Ada yang bisnis dinar ya Allah ya, orang tuh kan rindu sama dinar ya, pengen banget ketemu dinar lagi. Anda sebagai pebisnisnya menyediakan ya kesulitan orang. Bidan, waduh bidan nih Masya Allah ya. Satu orang, satu bayi yang lahir Anda dapatkan pahala. Masya Allah. Luar biasa, banyak banget nih ya. Ini luar biasa semuanya ini ya. Masya Allah, mohon ya bantu kami tukang servis internet. Tukang servis internet ya. Ini pakai yang namanya Orbit ini ya. Masya Allah ya, lancarkan internet kami. SBMR ya, nah sahabat bisnis magnet rezeki ya. Nah maka jiwai ini hadis ya, jiwai ini hadis. Apa hadisnya ya? Di sini nih, waman farrajan anil muslim karbatan farrajallahu anhu biha kurbatan tuh ya. Barang siapa nih ya memperhatikan kepentingan, mangkaroba yaumil qiyamah tuh, waman ya, mangkana fi hajatin akhihi ya, mangkana fi hajati akhihi kana lahu fi hajati. Barang siapa yang memikirkan hajat kepentingannya orang lain, Allah akan bantu. Jadi Masya Allah ya, kita rapihkan niat kita dalam berusaha, bekerja ya, berbisnis dengan dalil ini. Siap semua ya? Masya Allah. Ini dalilnya nih, screenshot ya dalil ini ya. Kemudian di sini nih, waman satara, barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat tuh ya. Yuk kita tutupin kejelekan orang ya. Apapun mau bagaimanapun jeleknya orang itu ya, nggak ada, pokoknya kita tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, tutup hati untuk kejelekan orang lain. Maka Allah akan menutupi aib kita di hari kiamat. Satu lagi hadis ya, sebelum kita masuk ke Dr. Krisanti. Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang mudah gitu bantu urusan orang lain ya. Jangan ya seperti yang sekarang, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Aduh jangan ya, kita kebalik. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit ya? Siapa saja yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Nah lihat nih, ini ya akad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pengen dimudahkan urusannya, pakai dalil ini. Oke?
Siapa yang mau dimudahkan urusannya, senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi niat kita bekerja itu bukan untuk semata-mata perut kita doang. Ya, makanya kenapa ilmu terumbu karang itu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Fokus kita adalah bagaimana bisa membahagiakan orang lain. Karena ini salah satu dalilnya, ya. Salah satu dalil dari ini, ya. Siapa saja yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Siapa saja yang berkumpul di salah satu rumah Allah dengan membaca kitabnya dan memperdalam kandungannya, maka akan turunlah kepada mereka suatu ketenangan dan mereka selalu diliputi rahmat dan para malaikat selalu memohonkan ampun buat mereka. Kemudian Allah menyebut-nyebut siapa saja yang berada di sisinya. Siapa saja yang lambat beramal, maka ia tidak akan cepat meraih derajat. Ini artinya kurang tepat, ya. Siapa saja yang lambat beramal nih, ya, tidak akan dibantu dengan nasabnya, maksudnya ini. Ya. Waman batta'a, ya, bihi amaluhu, kalau amalnya nggak cepet, lam yusra, tidak akan pernah bihi nasabuhu. Ya, nggak akan pernah dipercepat dengan nasabnya dia. Jadi mau dia anak kiai, anak presiden, anaknya profesor, anaknya siapapun, ya, ada kekuatan amalnya dia sendiri, ya. Masya Allah, ini hadis bagus banget, ya. Hadis riwayat mana sih? Siapa ini? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya sangat sahih banget, ya.